Apa nih? Astagfirullah. Моя жизнь без тебя, словно солнце без тепла. Моя жизнь так пуста, и ушла я одна. Без тебя моя жизнь монотонная. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Arum. Di sini saya akan menjelaskan zaman prasejarah. Zaman prasejarah itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum, yang kedua zaman Paleozoikum, yang ketiga zaman Mesozoikum, dan yang keempat zaman Nezoikum. Nah, yang pertama itu zaman Arkaikum. Pada zaman ini disebut juga zaman tertua. Kenapa zaman tertua? Karena terjadi sekitar 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Dan pada zaman ini adalah zaman awal pembentukan bumi. Belum ada tanda-tanda kehidupan, dan pada zaman ini suhu di bumi itu masih sangat tinggi. Pada zaman Arkaikum ada 4 periode, yaitu yang pertama periode Eoarchaean, yang kedua periode Neoarchaean, yang ketiga periode Mesoarchaean, dan yang keempat periode Neoarchaean. Yang pertama adalah periode Eoarchaean. Periode ini merupakan periode paling awal dalam zaman Arkaikum. Tandanya bisa dilihat dari usia batuan tua seperti Isua Grandstone Belt di barat daya Greenland yang memiliki magnesium yang tinggi yang merupakan lava dari meletusnya Gunung Merapi. Dan yang kedua adalah periode Neoarchaean. Pada periode ini, cyanobacteria berperan menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. Periode ketiga yaitu periode Mesoarchaean. Pada periode ini, benua mulai mengalami perluasan dan perkembangan. Kemudian beberapa jenis bakteri juga mulai mengalami perkembangan dalam menciptakan oksigen dengan kandungan yang masih rendah. Dan yang keempat yaitu periode Neoarchaean. Bakteria cyanobacteria mulai menciptakan oksigen dalam jumlah besar pada periode ini. Bumi tidak lagi terlindungi oleh sinar UV yang menandakan zaman Arkaikum akan segera berakhir. Lalu yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Pada zaman ini diperkirakan terjadi pada 600 sampai 245 juta tahun yang lalu. Zaman ini disebut juga zaman Premier. Nah, pada zaman ini juga makhluk hidup itu mulai muncul, seperti mikroorganisme yang hidup di laut. Pada masa zaman ini juga, suhu bumi perlahan-lahan mulai dingin. Ada 6 periode pada era Paleozoikum. Yang pertama yaitu periode Kambrium, yang kedua periode Ordovisium, yang ketiga periode Silur, yang keempat periode Devon, yang kelima periode Karbonifera, dan yang keenam yaitu periode Permian. Yang pertama yaitu periode Kambrium. Periode Kambrium berlangsung sejak 541 hingga 485 juta tahun yang lalu dan merupakan periode pertama dari era Paleozoikum. Kambrium memicu ledakan evolusi kehidupan dalam suatu peristiwa yang dikenal sebagai ledakan Kambrium, di mana jumlah makhluk hidup yang berevolusi terbanyak sepanjang sejarah bumi dalam satu periode. Yang kedua adalah periode Ordovisium. Periode Ordovisium berlangsung dari 485 juta tahun sampai 443 juta tahun yang lalu.
Ordovisium merupakan periode dalam sejarah bumi di mana banyak spesies masih lazim saat ini berkembang, seperti ikan primitif, cumi, dan kerang. Yang ketiga adalah periode Silur. Berlangsungnya Silurian sejak 443 juta tahun sampai 419 juta tahun yang lalu. Periode Silur menjadi saksi penyembuhan bumi yang sedang pulih dari bumi bola salju. Dalam periode ini juga terjadi evolusi massal ikan. Ikan tidak berahang bertambah banyak, ikan berahang berkembang, dan ikan air tawar berevolusi untuk pertama kalinya. Meskipun antropoda seperti kalajengking laut masih menjadi pemangsa puncak. Yang kelima yaitu periode Karbonifera, mencakup 359 juta hingga 299 juta tahun yang lalu. Selama ini, suhu global rata-rata yang sangat tinggi. Awal Karbonifera rata-ratanya sekitar 20 derajat Celcius, tapi mendingin hingga 10 derajat pada Karbonifera tengah. Dan periode yang terakhir yaitu yang keenam, periode Permian, mencakup 299 juta sampai 250 juta tahun yang lalu dan merupakan periode paling terakhir dari Paleozoikum. Pada awalnya, semua benua bergabung bersama untuk membentuk benua raksasa. Pangea yang dikelilingi oleh satu samudra disebut Pantalasa. Bumi sangat kering selama waktu ini. Iklim daratan interior Pangea mengalami musim keras dan tidak memiliki bentang dalam air, danau, sungai, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum. Pada zaman ini disebut juga zaman sekunder. Terjadi sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, hewan-hewan besar seperti dinosaurus mulai muncul. Bukan hanya hewan-hewan saja, tapi pohon-pohon besar juga mulai muncul. Pada zaman ini juga hewan mamalia mulai muncul loh. Keempat atau zaman yang terakhir yaitu Mesozoikum. Terjadi pada 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi sudah sangat membaik dan perubahan cuaca di bumi tidak terlalu ekstrim. Pada zaman Mesozoikum juga menyebabkan makhluk hidup berkembang biak dengan pesat. Zaman Mesozoikum itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, zaman tersier, dan yang kedua, zaman kuarter. Yang pertama adalah zaman tersier. Pada masa ini terjadi pergerakan tenaga endogen yang sangat kuat. Hal ini membuat kulit bumi menjadi patah dan terlipat sehingga terbentuklah berbagai pegunungan-pegunungan besar di dunia. Pada masa ini, reptil besar sudah punah dan dunia didominasi oleh hewan mamalia. Zaman ini juga terbagi menjadi beberapa masa, yaitu masa Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Yang kedua adalah zaman kuarter. Zaman ini dibagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala Pleistosen berlangsung kira-kira 3.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada masa ini terjadi glasiasi pada bumi, sehingga benua Amerika Utara, Eropa, dan Asia tertutup oleh dataran-dataran es. Masa menyebarnya gletser tersebut disebut masa glasial, zaman es. Di Nusantara, endapan Pleistosen terdapat di banyak pulau. Dari sekian banyak endapan Pleistosen yang paling menyingkap, tabir masa lalu ada di Jawa, Sumatera, Flores, Timor, dan Sumba. Endapan Pleistosen di Jawa sangat terkenal karena temuan Homo erectus dan fosil vertebrata dan lainnya dalam jumlah banyak. Yang kedua adalah kala Holosen, ditandai dengan mencairnya dataran-dataran es yang menutupi banyak benua. Hal ini menyebabkan kenaikan air laut dan terpisahnya benua-benua.
Setelah es mencair, keadaan iklim juga mulai stabil. Pada masa ini, jenis manusia yang hidup adalah Homo sapiens. Manusia mulai mementingkan perburuan dan pengumpulan bahan makan itu seperti umbi-umbian dan kerang. Selain itu, manusia juga mulai mempunyai kepercayaan yang ditandai dengan ditemukannya lukisan-lukisan gambar tangan, binatang, dan lambang-lambang di gua-gua. Oke, sekian dulu penjelasan zaman prasejarah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.